Prostitusi anak di Anambas itu ternyata ada mucikarinya. Parahnya lagi mucikarinya ini anak di bawah umur, dia tega menjual temannya untuk keuntungan pribadi. Hai pembaca setia Batam Pos, jumpa lagi bersama saya Cahaya Simanjuntak dalam program Hot News edisi Jumat 26 Juli 2024. Kira-kira berita apa saja ya yang sudah dipersiapkan redaksi untuk terbit besok? Sebenarnya sudah ada banyak berita, ada sekitar 28 berita yang masuk, tapi tidak semua akan saya bacakan. Saya akan memilih yang paling layak untuk diketahui pembaca setia kami, diantaranya masih seputar berita lanjutan yang terbit hari ini, yakni kasus prostitusi anak di Anambas, itu ternyata ada mucikarinya. Parahnya lagi mucikarinya ini anak di bawah umur, dia tega menjual temannya untuk keuntungan pribadi. Dan ternyata setelah diselidiki oleh kepolisian, mucikarinya ini juga sudah pernah menjual diri dengan harga Rp50.000. Bayangkan. Berita selengkapnya itu bisa dibaca di koran edisi besok. Dan ada nih berita dari Legislatif Kota Batam. Anggota DPRD Batam mengadakan studi banding ke Bogor. Ini sebagai langkah legislatif menyempurnakan Ranperda pemakaman. Ranperda ini terdiri dari 59 pasal. Terus di Batam itu kalau tidak salah ada 7 TPU. Di mana saja silakan dibaca di koran Batam Pos besok. Dan berita dari ekonomi, Batam makin digital, Bank Mandiri mencatat pertumbuhan pesat lewat transaksi Livin dan Kopra. Dua layanan unggulan Bank Mandiri ini sangat memudahkan nasabah dalam bertransaksi perbankan. Ini ditandai dengan jutaan transaksi terjadi setiap bulan. Bank Mandiri Batam semester pertama ini, maksudnya periode dari Januari sampai Juni, itu sudah mencatat akuisisi nasabah sebanyak 423.461 rekening dan Kopra sebanyak 5.161 rekening dengan nilai transaksi menembus 32,5 triliun untuk Livin dan 48,5 triliun untuk Kopra. Wah, Bank Mandiri keren Bang. Itu cuma untuk Batam saja loh. Belum hitungan seluruh Indonesia atau hitungan Kepri gitu. Nah, salah satu berita kebanggaan Batam Pos itu adalah format feature atau tulisan kaki. Reporter kami meliput warga Batam, Teguh Gunawan, yang hobi bersepeda di mana dia mendobrak batas keberanian dirinya itu bersepeda ke 3 negara yang dimulai dari Singapura, Johor, Melaka, Kuala Lumpur sampai Bali. Selengkapnya bisa dibaca di halaman pertama Batam Pos besok. Selain itu, isu razia barang impor meresahkan pedagang. Apindo Batam minta pemerintah bijak mengatasi masalah ini. Apindo bilang jangan mengganggu UMKM karena kita tahu UMKM itu salah satu sumber pendapatan terbesar Indonesia ketika pandemi. Dan tanpa adanya UMKM, ekonomi Indonesia pasti merosot. Ada lagi nih dari berita kriminal, kasus penyelundupan suku cadang motor gede Harley Davidson. Sebenarnya ini kasus sudah terjadi 2 bulan lalu, cuman dari Bea Cukai menyatakan kenapa ini lama, karena untuk menunggu siapa sih tersangkanya, dan Bea Cukai menyatakan akan ada 2 tersangka. Dari berita politik, antisipasi provokasi media sosial, Komisi Pemilihan Umum Kota Batam mensosialisasikan pendidikan pemilu menuju Pilkada 2024 nanti. Jadi kita sebagai pemilih yang cerdas, kita harus menjaga jari kita, menjaga ucapan kita, menjaga mata kita supaya jangan menjadi bumerang ketika membahas tentang pilkada. Jangan kita menyebarkan hoax seputar pilkada 2024 di Batam.
Berita lainnya itu hari kedua PIN polio di Batam mencapai 44.793 balita sudah ditangani vaksin polio. Terus ada lagi berita dari persidangan ayah cabuli anak hingga 10 kali. Terus ada Pemko Batam melindungi 3.444 nelayan kecil dengan BPJS Ketenagakerjaan. Berita-berita selanjutnya dapat dibaca di kanal batampos.co.id atau juga di media sosial Batam Post seperti YouTube, Facebook, X atau Twitter, Threads, dan juga TikTok. Demikian Hot News edisi Jumat 26 Juli 2024. Cerdas memilih informasi akurat bersama Batam Post. Salam redaksi.